Halo, perkenalkan, nama saya Siti Husnul Hatimah, NIM saya 18103098, saya dari mahasiswi kampus Tiki. Di sini, saya ingin membahas 6 persoalan mengenai buku yang berjudul The Seven Habits. Selamat menonton. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana harga diri kita adalah sepenuhnya hak atas kita. Jadi tergantung jika kita menganggap rendah diri kita sendiri dan dengan mudah menyerahkannya kepada orang lain. Menurut saya, pernyataan Gandhi itu tepat sekali. Seharusnya kita lebih bisa untuk mencintai ataupun menghargai diri kita sendiri, terutama di hadapan orang lain. Cara pandang kita terhadap diri kita tidak hanya berpengaruh terhadap peran kita saat ini, namun juga akan berpengaruh terhadap sikap kita dalam menentukan tujuan hidup kita. Oleh karena itu, harga diri memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan dan kegagalan kita. Mungkin salah satu pengalaman yang berkaitan dengan kehidupan pribadi saya adalah di mana zaman-zaman SMA dulu, tentang bagaimana hubungan percintaan dengan teman laki-laki. Di sana muncul sebuah mindset bahwa hidup saya bergantung pada dia, seolah-olah kesedihan dan kebahagiaan saya dia yang menentukan. Di sini pun saya sadar bahwa mindset saya itu haruslah saya ubah, karena keputusan saya bahagia atau tidak semua ada di tangan saya. Jika diri saya tidak mengizinkan saya untuk bersedih ataupun tersakiti, maka itu tidak akan terjadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kita semua juga sudah mengerti bagaimana keadaan di negeri kita saat ini, maupun keadaan di dunia yang sedang mengalami pandemi tentang wabah penyakit COVID-19. Tetapi di negara kita, publik seakan-akan tidak mau tahu atau bersikap bodo amat mengenai wabah ini. Sangat susah untuk pemerintah menyuruh masyarakatnya untuk menaati peraturan yang dibuat, tentunya dengan tujuan kebaikan bersama. Kita pun sebagai masyarakat mengerti, tetapi ada sebagian kalangan bawah yang mempunyai ekonomi rendah membuat mereka harus tetap bekerja walaupun di keadaan genting seperti ini. Kita sebagai individu harusnya dapat bisa berpikir positif tentang adanya pandemi ini. Lebih bisa menuruti aturan pemerintah, stay at home sebenarnya bisa lebih banyak memiliki waktu dengan keluarga yang sebelumnya mungkin sulit kita lakukan. Keluarlah hanya dengan alasan yang penting atau mendesak dan menjaga jarak dengan sesama. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Menurut pandangan saya, quote dari Stephen Covey tentang statement begin with the end mind, yaitu mulai dengan tujuan akhir. Konsep ini yang memberikan gambaran yang berangkat dari imajinasi pikiran. Konsep ini melatih diri untuk selalu memikirkan target akhir dalam sebuah tindakan. Hasil karya manusia selalu terjadi pada 2 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat imajinasi pikiran, dan tingkat kedua adalah perwujudan. Kejelasan pikiran untuk menggambarkan tujuan akhir akan mendorong lahirnya tingkat kedua, sehingga setiap tindakan kita menjadi lebih fokus dan terarah pada satu tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah misi harus dilaksanakan hingga tuntas. Kejelasan sebuah misi menjadi sangat penting sebab melahirkan rencana tindakan dan sejumlah strategi yang efektif untuk mencapainya. Salah satu contoh kecil yang terjadi pada kehidupan pribadi saya sendiri, yaitu saat tujuan pertama saya ingin masuk ke dalam kampus Tiki untuk mengejar gelar sarjana komputer. Saya yang berawal dari anak lulusan SEMEA dengan jurusan akuntansi mengambil keputusan untuk sedikit berpindah haluan ke dalam lingkup IT. Setelah beberapa semester saya lalui, saya mulai sadar bahwa perjalanan saya tidaklah ringan. Wawasan saya tentang IT baru saya mulai di kampus ini, dan semangat untuk tetap berjuang adalah kembali pada tujuan akhir saya untuk lulus dan bisa mengejar cita-cita saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan keempat. Cita-cita saya 10 tahun kemudian dari saat ini adalah menjadi pengusaha. Sebelumnya, saya hanya ingin dapat bekerja di sebuah perusahaan sesuai dengan keahlian saya. Tapi, saya merubah mindset saya dengan menjadi pengusaha. Karena saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa pekerjaan yang paling bisa kita andalkan adalah seorang pengusaha. Bagaimana diri kita ditanamkan untuk menjadi pribadi yang kuat menghadapi sebuah kegagalan untuk bisa bangkit kembali. Sisi lebih dari seorang pengusaha adalah memberikan peluang besar untuk dapat memberikan pekerjaan untuk orang lain. Bayangkan saja jika semua punya kegigihan untuk membuka peluang usaha, maka akan lebih sedikit pengangguran yang ada. Di soal kelima, saya akan menjelaskan pengertian 4 generasi waktu dari manajemen waktu. Manajemen waktu generasi pertama bisa diterapkan oleh siapa saja.
Pertama, yang termudah adalah mencatat semua kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya, beli susu, servis mobil, mampir ke apotik, telepon supplier, isi pulsa, dan seterusnya. Setelah selesai melakukan salah satu dari kegiatan tadi, kita segera mencoretnya dari to-do list. Tidak ada yang salah dari manajemen waktu jenis ini, malahan menyenangkan karena memberikan fleksibilitas dan kebebasan. Paling-paling, resikonya adalah kegiatan kita tidak terarah dan kelihatan tak bertujuan. Generasi kedua, manajemen waktu kita sedikit rumit karena melibatkan deadline dan prioritas. Setiap kegiatan memiliki tenggat waktu dan diatur berdasarkan tingkat kepentingannya. Mungkin seperti daftar kegiatan di atas, kita merubahnya menjadi beli susu Senin, servis mobil Selasa, mampir ke apotek Rabu, telepon supplier Kamis, isi pulsa Jumat, makan malam bersama keluarga Sabtu. Kebanyakan dari kita berhenti sampai di sini. Satu-satunya kelemahan dari pengaturan jenis ini adalah tidak berorientasi jangka panjang. Prioritasnya tetap genting, bukan penting. Apa yang sebenarnya akan kita capai dengan melakukan kegiatan-kegiatan tadi? Urutan manajemen waktu generasi kedua ini dimulai dari mengumpulkan semua kegiatan yang akan dikerjakan, kemudian membaginya berdasarkan urutan waktu dan prioritas. Generasi kedua membutuhkan seseorang pemimpin dengan beberapa pengikut. Generasi ketiga, manajemen waktu membutuhkan beberapa pemimpin dengan banyak pengikut. Generasi ketiga adalah manajemen waktu yang lebih efektif dan efisien, sekaligus juga lebih rumit. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan jangka panjang. Berikutnya, kita mengumpulkan semua kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Langkah terakhirnya adalah menyusun rangkaian kegiatan tersebut berdasarkan urutan waktu, hubungan, dan prioritasnya. Sukses itu memerlukan disiplin, perencanaan, dan pengorbanan. Sekilas sistem ini kelihatan sempurna dan tanpa cacat. Memang demikian adanya. Yang hilang adalah fleksibilitas, hubungan, dan spontanitas, sebab semuanya sudah direncanakan, dijadwalkan, dan ditargetkan. Hampir tidak ada ruang untuk kesalahan dan toleransi. Kita seakan-akan diprogram untuk menjadi robot atau mesin. Tidak ada yang namanya perasaan ataupun hubungan yang kaya. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa orang mulai meninggalkan sistem yang nyaris sempurna ini. Yang terakhir adalah generasi keempat dari manajemen waktu bertujuan untuk menutupi kelemahan generasi ketiga. Seperti halnya generasi ketiga memperbaiki kekurangan generasi kedua. Secara singkat, generasi keempat menggeser peran utamanya dari benda ke orang, dari jadwal kepada manusia. Kita lebih penting dari jadwal, hubungan lebih penting daripada deadline, dan spontanitas lebih berharga daripada rutinitas. Hanya saja, tidak semua orang bisa menerapkan sistem ini bagi dirinya, maupun organisasinya. Sistem ini hanya akan berhasil jika dipenuhi dengan kumpulan pemimpin yang juga dipimpin oleh seorang pemimpin. Situasi dan kondisilah yang menentukan sistem mana yang bekerja paling efektif dan efisien. Soal yang keenam adalah bagaimana memanajer diri untuk menggapai cita-cita. Di sini ada 4 bahasan. Yang pertama, mengidentifikasi peran. Dari keseharian aktivitas yang sering saya lakukan, baik dalam kegiatan kampus atau pekerjaan, di sini akan terlihat ke arah mana kita akan berjalan, atau ke arah mana tujuan kita akan ditetapkan. Saya sendiri ingin mengarahkan peran saya ke dalam dunia bisnis. Mungkin saat ini saya masih menurun untuk menjalankannya, tetapi saya akan usahakan beberapa waktu ke depan saya akan lebih giat lagi. Yang kedua adalah memilih target. Menentukan target dan tujuan sangatlah penting untuk menggapai impian kita. Pertama, saya harus meyakinkan diri saya bahwa saya bisa melakukannya. Kemudian, saya harus belajar menjadi seorang yang mandiri dan berjiwa pemimpin. Target pasti yang saya akan lakukan untuk lebih fokus menjalani bisnis adalah saat saya sudah lulus kuliah. Yang ketiga, ada penjadwalan. Proses manajemen waktu bisa kita pilih sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dibutuhkan untuk menentukan prioritas dalam pembuatan jadwal yang baik. Di sini, saya akan membuat beberapa hal terjadwal atau kegiatan yang memiliki jangka waktu tertentu untuk saya raih, agar saya dapat menilai bagaimana perkembangan bisnis saya nantinya. Yang keempat adalah mengidentifikasikan peran. Di sini mungkin saya akan melihat bagaimana peran saya nantinya dalam bisnis dan mengecek apakah jadwal kegiatan yang kita buat sebelumnya sudah kita realisasikan atau belum. Di sini pun saya bisa melihat apakah peran saya sudah tepat atau perlu ditingkatkan lagi untuk dapat menghasilkan hasil yang terbaik dalam menjalani pekerjaan yang menjadi cita-cita saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa kembali ya di lain kesempatan.